Baik, apakah semuanya sudah masuk dalam room Zoom meeting ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar nih kalian? Udah lama ya tidak berjumpa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, kabar baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Tentunya Ibu mengingatkan tetap menjaga 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Apabila keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer. Nah, sebelum kegiatan bimbingan klasikal ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran. Siapa nih yang mau memimpin doa? Boleh, Bu, saya aja, Bu. Ya, silahkan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dapat diajarkan. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar. Ibu panggilnya Kang Fajar aja ya, nggak apa-apa? Boleh, Bu. Terima kasih kepada Kang Fajar yang sudah mau memimpin doa. Baik, kalian udah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal kali ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat, semangat nggak? Semangat, Bu. Harus ya, harus semangat. Aduh, maaf ya kalau misalnya di sini berisik karena lagi banyak orang. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, bimbingan klasikal kali ini berjudul Apa Itu Emosi? Nah, tujuannya agar kalian itu mampu mengenali emosi-emosi yang ada pada diri kalian dan kalian mampu mengelola emosi yang ada pada diri kalian. Nah, sebelumnya biar lebih semangat lagi, kita Ibu ada ini nih, ada games. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Sudah muncul? Sudah muncul, Bu. Baik, Sudah, Bu. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini nama gamesnya Fajal tebak gambar atau kata. Dan nanti di sini ada potongan-potongan gambar. Kalian tebak. Clue-nya itu ini emosi ya, kan karena kita akan membahas tentang emosi. Nah, ini tuh suatu ekspresi dari emosi. Nah, menurut kalian gambar pertama ini apa? Emosi apa? Tangannya dikepal. Marah, Bu. Apa? Marah. Marah. Ada lagi yang mau jawab? Istirahat di tempat, Bu. Istirahat di tempat. Ada lagi? PBB, Bu. PBB. Ini emosi. Bisa aja, Ini Bu. tentang Emosi itu diluapkan ke PBB bisa aja. Siap-siap. Kita buka ya, ini apa? Apa ini? Nah, marah. Marah. Stres. Tadi marah. Iya, marah ya. Tadi siapa yang menebak marah? Aku. Enak aja. Aku, Bu. Wah, hebat ya. Lagi nih ya. Next. Nah, ini apa? Gigi. Emosinya, ekspresi yang dikeluarkannya tuh apa? Bahagia, gitu. Bu, bahagia. Gemes. Gemes. Ada lagi? Bahagia, Bu, bahagia. Kesal. Apa teh, Juwita? Kesal. Kesal. Kita lihat. Apa
Ya, itu kan Bahagia. gemesin kan? Gembira atau kan. bahagia. Gembira. Betul tuh Teh Vegi. Next. Iya, Peggy, benar ini gemesin. tebak kata. Ada 5 huruf. Apa? Ayo. Ih, Iya, apa coba? Sedih. Sedih itu siapa yang tebak sedih? Teh Hanah ya? Aku Bu, aku. Iya, Bu. Wah, hebat. Lagi nih. Apa nih? Terharu, Bu. Terharu. Apalagi ada? Ayo yang lainnya. sedih. Cemberut. Cemberut, sedih. Kita lihat apa ini? Apa coba? Cemberut. Bukan. Cantik. Malu. Lihat, kan malu. pipinya merah. Iya, Bu, Malu. ya. Ya, tebak. Ini apa? Ini tebak kata. Marah. Marah. Ada lagi? Enggak. Kita lihat. Takut. Ternyata. Nih, ada lagi. Sebel berteriak. Memarahi. Memarahi. Itu mah kata kerja ya? Iya. Berteriak. Berteriak. Ada lagi? Ngomong. Iya, ngomong. Emosi. Cluenya emosi. Apa nih? Kira-kira apa nih udah ada kayak gini? Memarahi. Marah. Kesal. Ya, salah. Sama aja, Bu. Nih, apa nih? Kaget. Ya, kaget. Terus, yang lain? Terkejut. Terkejut. Apa ternyata? Terkejut, betul. Oke, gimana nih? Udah tambah semangat? Udah, Bu. Semangat aja. Harus semangat. Ice breaking tadi itu untuk melatih kefokusan kalian, terus kreativitas kalian, mengasah juga konsentrasi kalian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kali ini, yaitu mengenai apa itu emosi. Sebentar ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu emosi? Ada yang tahu? Boleh, Bu, saya menjawab. Boleh. Teh Vegi, silahkan. Ya, menurut saya emosi itu adalah perasaan yang diungkapkan atau yang dirasakan oleh individu. Jadi mewujudkan ekspresinya, Bu. Ya, bagus. Bisa ya yang lainnya? Saya, Bu, Fajar, Bu. Silahkan, Kang Fajar. Emosi itu adalah hal yang secara disengaja oleh pihak kedua, sehingga pihak pertama mengalami emosi. Gitu nggak sih? Oh, Iya, jadi begitu pokoknya, ada Bu. Ibu coba rangkum. Jadi ada stimulus Boleh, dan boleh. ada respon. Nah, respon itu merupakan sebuah bentuk dari emosi. Seperti itu, Kang Fajar? Betul, itu yang mau saya sampaikan, Bu. Ya, bagus, Kang Fajar. Ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lihat apa itu emosi. Definisi emosi.
Menurut Goleman, emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Dan emosi juga cenderung mempengaruhi individu untuk bertindak. Selain itu, ada Sarwono mendefinisikan emosi sebagai reaksi penilaian positif dan negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar, seperti benda, manusia, situasi, cuaca, atau dari dalam dirinya sendiri, seperti lapar, ngantuk, segar, lelah pada indera-indera kita. Lalu menurut Gorm dan Flores, emosi manusia terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi ini ya cenderung terjadi dalam diri kita kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkir terhadap sesuatu. Lalu dapat disimpulkan bahwa emosi ini adalah merupakan perasaan yang begitu intens sehingga terjadi perubahan baik secara psikologis, misalnya nih ya, mukanya menjadi merah karena marah dan tubuhnya lebih berenergi karena bahagia. Lalu selanjutnya ada macam-macam emosi. Di sini terbagi menjadi dua, ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi positif ini emosi yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan. Contohnya apa coba? Emosi positif ini seperti apa contohnya? Perasaan bahagia, Bu. Ya, betul. Perasaan bahagia. Diterima di sekolah yang diinginkan. Ya, betul. Diterima. Itu memunculkan emosi bahagia ya. Ada lagi? Betul. Ya, emosi positif ini contohnya perasaan kita tenang, senang, lucu, gembira, santai, rileks, nah, seperti itu ya. Lalu ada emosi negatif. Emosi negatif ini adalah emosi yang memberikan dampak yang tidak menyenangkan dan menyusahkan. Nah, contohnya diantaranya sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustasi, marah, sedih, dan dendam. Lalu, menurut Goleman dan sejumlah ahli, ada pengelompokan emosi menjadi beberapa golongan besar. Salah satunya diantaranya ada 8. Yang pertama, amarah. Amarah ini seperti beringas, mengamuk, benci, marah besar, kesal, tersinggung, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Lalu ada kesedihan. Nah, kesedihan ini seperti muram, ya, mengasihani diri, terus kesepian, ditolak. Nih, siapa yang pernah ditolak sama cowok atau cewek gitu? Ada? Tehana. Ya, depresi berat dan lain sebagainya. Lalu ada rasa takut. Rasa takut ini seperti cemas, khawatir, gugup nih kalau kita mau presentasi atau mau berbicara di depan orang banyak, pasti ada kan rasa gugup. Terus tidak senang atau fobia. Ada yang fobia? Fobia apa gitu di sini? Ada, Bu. Fobia Ada, Bu. apa? Aku fobia alpukat. Fobia alpukat. Bukan fobia. Apa ya? Itu lebih ke alergi mungkin ya. Oh iya, alergi, salah-salah. Ada lagi? Maaf, Siapa? Bu. Marah, Ibu, marah. Enggak apa-apa. Iya, maaf. Teh Peggy, fobia apa? Fobia takut sama ayam. Ayam hidup. Takut sama ayam hidup. Tapi suka makan ayamnya. Kalau matang iya, Bu. Kalau Teh Juwita, fobia apa? Ada fobia enggak? Cucunguk, Bu. Cucunguk teh apa? Kecoa? Coba. Oh iya, ternyata ada fobia ya kalian tuh. Lalu selanjutnya ada kenikmatan. Kenikmatan ini seperti gembira, bahagia, puas, rasa puas ya, terhibur, bangga, takjub atau terpesona.
Lalu ada cinta. Nah, cinta ini seperti penerimaan, persahabatan, kebaikan hati, kepercayaan diri, bakti, hormat, kasmaran, dan rasa dekat gitu ya. Baik itu dengan teman atau dengan pasangan. Lalu ada terkejut. Terkejut ini terkesima gitu. Terpana melihat sesuatu. Lalu ada jengkel ya. Di sini jengkel itu seperti muak, mual gitu, jijik. Kayak mau muntah gitu. Itu jengkel. Lalu ada rasa malu. Rasa malu ini rasa salah misalnya, kesal hati, sesal, aib atau enggak dia punya aib terus diumbar-umbar gitu ya sama teman-temannya atau sama siapa. Nah, ini akan memunculkan emosi atau rasa malu. Seperti itu. Nah, Ibu sekarang mau nanya nih sama kalian. Stimulus apa atau kondisi seperti apa kalian mengeluarkan emosi marah, kesal, sedih, takut, gugup atau cemas gitu. Jadi ketika kondisi seperti apa kalian merasakan emosi itu? Aku Bu, kalau Ya. misalkan marah itu ketika kalau misalkan kita berpendapat tapi pendapat kita tuh dianggap remeh gitu. Padahal posisinya tuh dia tuh suka nanya gitu. Jadi asa percuma aja. Ya. Jadi pas kita tanya atau nggak kita mengeluarkan pendapat itu nggak dianggap ya Teh Peggy seperti itu. Iya. Ada lagi? Aku Bu. Ya silahkan Kang Fajar. Aku bisa emosi karena aku ada pengalaman Bu. Jadi ketika itu dulu aku ketabrak atau keserempet motor gitu ya sampai aku jatuh. Ya. Tapi si yang nabraknya itu nggak ada itikat baik untuk menolong. Nah, coba kalau nolong, saya nggak akan emosi. Ya. Berarti ada stimulusnya dulu ya. Gitu. Ada lagi? Teh Wit, Teh Juwita. Kondisi seperti Ya, apa nih? Ada cerita nggak? ya, seueur. Ya, cok atuh. Kumaha. Entah. Entang ngisi-ngisi nah tuh. Saya. Teh Hana? Masih ada? Ada Ibu. Nah, Teh Hana gimana nih? Kondisi seperti apa? Jadi Teh Hana itu mengeluarkan emosi atau merasakan emosi. Baik itu marah, takut, malu. Kondisi seperti apa Teh Hana? Apa ya Bu? Kurang lebih kayak yang begitu. Oke, kita mulai lagi ya. Sebelumnya Ibu minta maaf, tadi tidak memberitahu dulu kalian karena tadi Ibu tidak memakai Zoom Premium, jadi waktunya terbatas. Kita keluar lagi dan sekarang masuk lagi. Oke, kita lanjut materi selanjutnya yaitu fungsi emosi. Di sini fungsi emosi terbagi menjadi 4. Yang pertama, emosi adalah pembangkit energi. Nah, tanpa emosi kita tidak sadar atau mati gitu ya. Ketika orang merasakan emosi, maka tubuhnya akan terus bergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, emosi membangkitkan dan mengarahkan energi kita. Contohnya, ketika kita takut, maka kita akan berteriak dan berlari. Lalu yang kedua, emosi adalah pembawa informasi. Fungsi ini lebih mengarah kepada komunikasi terhadap diri kita sendiri. Keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita, seperti ketika kita merasa senang karena berhasil mencapai sebuah tujuan, atau
kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita senangi. Lalu yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam pesan dalam komunikasi intrapersonal, tetapi juga pembawa pesan interpersonal. Maksudnya apa sih? Nah, di sini maksudnya adalah dalam berkomunikasi pasti ada tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, pembicaraan di depan umum atau pidato yang melibatkan seluruh emosi dipandang akan lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih meyakinkan. Kayak gini nih, kita sedang melakukan bimbingan klasikal gitu kan. Pasti kalian antusias gitu. Wah, semangat gitu, ingin dapat ilmu baru, ingin dapat informasi yang baru, menambah wawasan juga, menambah relasi teman juga. Lalu yang keempat ada emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan. Individu pasti akan mengalami emosi. Emosi itu tidak selalu bersifat negatif. Emosi juga bisa bernilai positif. Misalnya, siswa yang mendapatkan nilai memuaskan saat mengikuti kuis atau ujian, itu akan menunjukkan wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia di depan teman-temannya. Selanjutnya, ada cara mengungkapkan emosi. Ini ada 2. Yang pertama, mengungkapkan emosi secara verbal, dan yang kedua, mengungkapkan emosi secara nonverbal. Mengungkapkan emosi secara verbal di sini yaitu mengungkapkan emosi melalui kata-kata, bisa secara langsung mendeskripsikan emosi yang kita alami, bisa saja tidak. Misalnya seseorang yang sedang kecewa pasti dia akan berkata, saya kecewa karena telah melakukan ini, atau saya kecewa karena kamu melakukan itu pada saya. Lalu yang kedua ini mengungkapkan emosi secara nonverbal. Maksudnya yaitu mengungkapkan emosi dengan menggunakan isyarat lain selain kata-kata, misalnya raut muka, sorot mata, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, orang yang sedang marah gitu ya, pasti kan memperlihatkan ekspresi muka yang sangat garang gitu, mata melotot gitu kan, yang tidak enak dipandang lah, atau enggak ya emosi yang sedang sedih gitu, pasti kelihatan dari raut mukanya tuh lemes, sayu, keluar air mata gitu kan. Nah, selanjutnya ada, lalu bagaimana nih supaya kita bisa mengelola emosi diri kita? Yang pertama, kita harus mampu mengendalikan diri. Nah, menjaga emosi yang merusak agar tetap terkendali. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam mengendalikan diri ini akan mampu mengelola emosinya dengan baik gitu. Jadi dia tekan emosinya, kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk. Lalu tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah bahkan dalam situasi yang berat. Dan berpikir dengan jernih, tetap berfokus dalam tekanan. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki emosi negatif, kalau dia mampu mengelola emosinya dengan mengendalikan diri, dia pasti tetap berpikir positif gitu, menekan emosi negatif itu, dan bisa tetap fokus serta berpikir jernih. Lalu yang kedua, menunjukkan sifat dapat dipercaya. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam sifat dapat dipercaya ini akan mampu untuk bertindak menurut etika. Tindakannya sesuai dengan etika atau norma yang sedang berlaku gitu. Lalu membangun kepercayaan melalui keandalan diri, membuktikan pada orang bahwa dirinya dapat dipercaya. Lalu mengakui kesalahan sendiri dan menegur perbuatan orang lain yang tidak etis, serta berpegang pada prinsip, tetap teguh pada prinsipnya. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersungguh-sungguh. Nah, orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam kehati-hatian ini, pasti dia akan mampu memenuhi komitmen.
di mana melakukan sesuatu yang sudah menjadi janjinya. Jadi dia bertanggung jawab atas ucapan atau perkataan atau tingkah laku yang sudah dia komitmenkan gitu. Selain itu, cermat dalam bekerja, teliti gitu ya dalam mengerjakan segala sesuatu hal, lalu menunjukkan adaptabilitas di mana kemampuan menyesuaikan diri pada berbagai situasi. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam adaptabilitas ini akan mampu untuk terampil menangani perubahan situasi, jadi mampu untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, siap mengubah tanggapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan luas gitu ya memandang situasi. Dan yang terakhir ini menunjukkan inovasi. Orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dalam inovasi ini akan mampu selalu mencari wawasan terbaru gitu ya dari berbagai sumber, terus menciptakan gagasan baru. Nah, di sini ada sebuah video. Kita tonton terlebih dahulu ya videonya. Di sini videonya mengenai tips utama dalam mengelola emosi diri kita. Suatu hari, gue memutuskan untuk pergi ke Bandung dari Jakarta. Gue pakai travel. Unexpectedly, ternyata jalanan tuh macet banget. Saking macetnya, perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 2-4 jam, malah bisa jadi memakan waktu 6-7 jam. Gue udah hampir 4 jam di jalan, tapi gue baru sampai di 1/3 jarak menuju ke Bandung. Di situasi itu, orang-orang banyak yang mengeluh, cemas, bahkan marah-marah dan menyalahkan pemerintah. Masalahnya tuh gini, marah-marah, ngeluh, dan cemas itu nggak akan bikin masalah ini selesai. Yang ada, malah sebaliknya. Kita malah akan memperbesar masalah yang ada. Dan hal ini juga gak baik buat diri kita sendiri. Bahkan, kita bisa jadi manusia yang toksik buat orang lain di sekitar kita. Kayak pas ibu-ibu di sebelah kursi gua yang mengganggu kenyamanan perjalanan gua karena dia berisik dan ngeluh terus tentang macet ini. Nah, di video ini, gua bakal ngasih tahu gimana cara ampuh buat manajemen emosi. Situasi macet tadi tuh cuman salah satu contoh aja. Pastinya, banyak banget nih situasi lain di mana kemampuan manajemen emosi ini itu bisa berguna. Misalnya, ketika lo lagi stres dan kerjaan lo di kantor lagi banyak, atau pas tugas sekolah mendekati deadline. Atau sesimpel ketika lo nungguin makanan yang lama dianterin oleh ojek online. Mengetahui cara buat manajemen emosi itu penting banget biar hidup lo bisa lebih bahagia. Nah, gimana sih caranya? Cara utamanya sebenarnya sederhana. Selain jangan ngeluh ya, kuncinya adalah jangan pernah menyepelekan sesuatu. Atau kalau istilah bahasa Inggrisnya, don't take it for granted. Gue coba contohin sebuah situasi yang ya bisa dibilang simple, receh, dan bisa jadi sering kita alami sehari-hari. Yaitu ketika kita nunggu ojek online yang lama banget nganterin makanan. Yang terkadang bikin kita stres dan ngeluh. Padahal, kalau kita mikir lagi dan gak take it for granted, alias gak menyepelekan hal ini, mungkin kita gak bakal stres. Maksud gue, jangan take it for granted tuh gini. Sadarilah bahwa kita tuh beruntung sekarang punya teknologi kayak gini. Beberapa tahun lalu, ojek online itu belum jadi budaya di kota-kota besar di Indonesia. Dulu, gak ada tuh yang namanya GoFood atau GrabFood. Beli makanan itu ya kalau gak jalan kaki, ya naik motor gitu. Kalaupun ada fitur delivery, paling cuma beberapa restoran aja. Tapi dulu, tahu gak apa yang terjadi? Orang-orang ternyata bisa bertahan dengan situasi tersebut. Sekarang, kalau tiba-tiba si GoFood atau GrabFood ini hilang dari Jakarta, gue yakin seluruh karyawan kantoran se-Jakarta bakal ngeluh dan stres. Cuman sedikit yang nyadar bahwa teknologi ini tuh baru beberapa tahun. Bahkan pas gak ada teknologinya beberapa tahun lalu, toh kita juga sebenarnya masih bisa survive. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa sekarang kita dikit-dikit malah gampang stres? Kita dikit-dikit malah gampang ngeluh. Nah, cara gak take it for granted adalah dengan menyadari fakta-fakta ini. Yaitu fakta bahwa kita tuh sekarang beruntung banget punya teknologi yang keren yang gak kita punya beberapa tahun lalu. Dan bahwa masalah yang kita alami itu mungkin masalah yang sebenarnya sepele gitu. Kalau dibandingin dengan masalah yang orang lain alami di negara lain. Atau masalah yang kita sendiri alami beberapa tahun lalu. Dengan kita sadarkan fakta ini, harusnya sih keluhan lo bisa dikurangi. Itu salah satu contoh aja, dengan contoh ojek online. Ada lebih banyak lagi situasi lain yang mungkin lo alami. Misal, kayak yang gue bilang tadi, yaitu macet. Kalau macet, coba deh lo bayangin kayak gini. Dulu butuh waktu panjang banget buat perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Jakarta ke Bandung, dari Semarang ke Jogja, dan lain sebagainya. Bahkan puluhan tahun yang lalu, umat manusia itu belum punya mobil, belum punya jalan, dan transportasi umum yang enak banget kayak sekarang.
Coba lo bayangin, butuh waktu seharian untuk OTW dari Jakarta ke Bandung. Tapi kenapa orang-orang ngeluh ketika macet dan nambah waktu cuman 1-2 jam doang? Jawabannya adalah, ya sesimpel karena mereka menyepelekan keberuntungan yang mereka punya saat ini. Mereka take it for granted. Sampai-sampai mereka lupa bahwa puluhan tahun lalu, atau mungkin beberapa tahun lalu, kita bisa survive situasi yang jauh lebih buruk dari ini. Intinya sih, itu. Tips utama manajemen emosi adalah don't take it for granted gitu. Selalu sadari bahwa saat ini kita itu beruntung banget udah memiliki banyak teknologi dan udah dikasih kehidupan yang enak oleh Tuhan dan manusia di generasi sebelum kita. Intinya adalah jangan ngeluh, karena keluhan lo itu bisa jadi gak relevan setelah lo menyadari hal ini. Gue harap sih setelah lo nonton video ini, lo bisa mengurangi tuh ngeluh-ngeluh yang gak perlu. Karena selain ngeluh itu bakal bikin lo makin stres, bisa jadi keluhan itu juga jadi nyebelin dan toksik buat orang yang ada di sekitar lo saat itu. Gitu sih. Oke, sudah ya. Gimana nih? Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap video yang barusan ditayangkan? Boleh Bu, aku Silahkan, Teh Peggy. ya sebelumnya ya apa sih Ibu Na yang video itu teh sedikit terputus-putus ya, eh, jadi agak lambat gitu ya. Jadi pemahaman saya setelah menonton video itu teh kan di situ kan dijelaskan tentang dulu tuh kan nggak ada ojek online gitu ya. Jadi kita beli makanan itu ya kita jalan sendiri. Kan sekarang mah apa sih pakai ojek online kan GoFood lah ya kan kita tahunya sekarang. Jadi walaupun baru beberapa tahun eh, adanya ojek online ini gitu ya, tapi kita udah ketergantungan banget gitu. Dan seharusnya itu kan kita harusnya lebih sabar ya gak? Tapi kenapa sih malah malah makin makin stres gitu, malah makin banyak ngeluhnya. Padahal dulu mah ya kalau nggak ada kendaraan ya jalan kaki, kalau nggak ada rumah makan di pinggir tempat tinggal kita ya kita belinya jauh, kita masak dulu gitu ya. Harusnya makan kita tuh lebih lebih sadar gitu, lebih melek gitu ya. Padahal kita juga tahu kan dulu pada sebelum ada teknologi juga kan ada perjuangannya juga kan nggak nggak mudah gitu, apalagi sekarang walaupun mungkin teknologi sekarang lebih lebih banyak. Jadi eh, apa sih intinya mah harus eh, semakin sabar gitu karena kan mungkin banyak kendala juga gitu. Mungkin cuma itu aja Bu. Baik, terima kasih Teh Peggy sudah mau menanggapi. Yang lainnya, ada yang mau menanggapi lagi? Sepertinya tidak ada ya. Betul ya apa yang dikatakan oleh Teh Peggy. Jadi apalagi kita sekarang teknologi sudah maju, perkembangan zaman sudah pesat, kita harus lebih bisa sabar, lebih bisa menekan emosi-emosi negatif kita ya. Kan kalau dibandingkan dengan zaman dahulu teknologinya jauh gitu ya dibandingkan dengan sekarang. Jadi sebisa mungkin cara mengatasi emosi kita itu apa tadi katanya? Don't take it for granted. Gitu. Jangan pernah menyepelekan sesuatu. Jadi kalau misalnya contohnya ada tugas mata pelajaran itu mah gampang, nanti lagi gitu. Dan akhirnya tertunda dan akhirnya tidak dikerjakan. Jadi jangan menyepelekan sesuatu gitu. Oke, kita next ya. Ini materi yang terakhir, yaitu ciri-ciri individu dengan kemampuan pengelolaan emosi. Di sini jelaskan bahwa individu yang memiliki kemampuan mengelola emosi akan lebih cakap menangani ketegangan emosi. Dua hal penting yang terkait dengan emosi yaitu kemampuan emosi, ketenangan, dan fokus. Individu yang tingkat kemampuan mengelola emosinya baik itu mampu mengelola kedua keterampilan ini
yang mana keterampilan ini dapat membantu meredakan emosi yang ada dan mampu memecahkan konflik secara efektif. Nah, sebaliknya, bila individu dengan kemampuan mengelola emosinya rendah, itu akan cenderung mudah stres, marah, tersinggung, dan mudah kehilangan semangat. Seperti itu. Nah, sudah selesai nih, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau enggak, Ibu aja deh ya yang nanya. Nah, setelah materi yang telah diberikan tadi oleh saya, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Nah, bagaimana cara atau apakah kalian sudah memiliki kemampuan gitu, kemampuan yang tadi disebutkan gitu kan ada 4. Apakah kalian sudah memiliki kemampuan dari salah satu kemampuan dalam mengelola emosi, atau bagaimana cara kalian mengelola emosi kalian? Dimulai dari siapa dulu ya? Siapa dulu deh yang mau? Gimana sih cara kalian mengelola emosi kalian gitu? Ya udah Kang Fajar dulu, kan cowoknya satu-satunya di sini. Satu aja, Bu, kalau dari apa ya? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau Fajar emosinya itu fleksibel ya, Bu. Tergantung apa yang diemosiin. Kalau misalkan memang yang diemosiinnya itu masih masih hal-hal yang kecil misalkan, pasti dihadapi dengan ketenangan gitu ya. Cuman kalau misalkan memang hal-hal besar yang memang membuat saya emosi, yang saya lakukan adalah intervensinya adalah cara mengendalikannya adalah saya lari dan tidur. Lari dan tidur supaya memang tidak merugikan orang gitu, Bu, dari emosi saya ini, karena memang hal besar yang membuat saya emosi pasti akan besar juga nanti dampaknya. Maka dari itu saya ingin menahannya dengan cara ya tidur, supaya memang dari tidurnya kita bangun terus kita tuh kembali tenang lagi gening, Bu. Nah, kayak gitu paling kalau dari saya. Bagus Kang Fajar. Berarti tadi sudah masuk ke dalam ciri-ciri individu dengan kemampuan pengelolaan emosi yang baik ya, Kang Fajar ini, karena jika Kang Fajar emosi, Kang Fajar mencari ketenangan dengan tidur atau berlari, seperti itu. Iya, Bu, betul. Baik, terima kasih Kang Fajar. Selanjutnya, sama-sama, Bu. Teh Peggy. Gimana nih Teh Peggy cara mengelola emosi Teh Peggy? Kalau saya ya Bu, kalau misalkan saya marah gitu ya, saya kecewa, mungkin hal pertama yang saya akan lakukan adalah tidak berhadapan dengan orang yang membuat masalah tersebut. Maksudnya itu kayak nggak ngobrol dulu deh, kita nggak ketemu dulu deh, daripada nanti pas ketemu malah makin jadi malah nanti kita malah bertengkar hebat gitu. Jadi mendingan ya udah diamin dulu gitu. Nanti juga kalau misalkan didiemin sehari juga, besoknya ya walaupun kecewa ya, tapi ya gimana lagi ya, baik lagi sih tapinya gitu. Tapi tergantung konteksnya juga sih Bu, kalau misalkan emang udah kayak kecewa banget gitu ya udah paling diabaikan, daripada kita sakit hati, daripada nanti malah jadi impact kitanya malah makin jelek gitu ke depannya. Jadi ya udah diemin aja, abaikan intinya mah. Oke, jadi Teh Peggy kalau cara mengelolanya menghindari sumber-sumber yang membuat Teh Peggy emosi ya, seperti itu. Jadi diabaikan saja. Oke, baik. Terima kasih Teh Peggy. Kalau Teh Juwita, gimana nih cara mengelola emosinya? Jadi marahnya aku mau diam. Kalau misalnya aku udah misalnya kecewa atau misalnya
marah, bener-bener marah, mau semarah apapun aku, ya udah diem aja gitu. Intinya masih lebih ke diem aja, mau semarah apapun juga lebih ke diem. Nggak pernah nunjukin apa-apa ke orang itu. Sekalipun misalnya aku udah bener-bener kecewa sama orang itu, tapi ketika misalnya ketemu, ya udah kayak biasa aja, tapi tetap aja kayak sakit hati mah pasti ada lah. Jadi nggak usah diluapin. Iya. Intinya mah diem. Udah. Jadi Kasih dulu. lebih ke mendem ya Teh Juwita mah ya. Fokus aja gitu apa yang membuat fokus kepada kegiatan yang positif gitu ya, yang membuat emosi mah dihindari kayak gitu ya. Baik. Betul, Bu. Ya, terima kasih Teh Juwita. Sama-sama. Oke. Sepertinya Teh Hana terkendala sinyal ya. Oke, ternyata kalian sudah memahami apa itu emosi dan bagaimana cara kalian mengelola emosi kalian, baik itu emosi positif atau emosi negatif. Nah, waktunya sepertinya sebentar lagi sudah habis. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Ibu mengucapkan terima kasih banyak pada kalian telah mau mengikuti kegiatan kali ini, dan kita bersyukur ya atas nikmat dan kemudahan gitu dalam kegiatan kali ini. Nah, sebelum ditutup kita simpulkan dulu. Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kali ini apa nih yang bisa diambil pembelajarannya? Silahkan. Boleh Teh Peggy aja, Bu. Boleh saya simpulkan Ya, boleh. Boleh Mangga Teh Peggy. ya, dari pembahasan pertemuan kita kali ini ya, terkait mengelola emosi gitu ya. Ternyata emosi itu ada positifnya gitu ya. Karena yang saya tahu itu emosi emosi itu cuma negatif aja gitu. Dan setelah kita ibu kasih tahu gitu ke saya gitu dan kawan-kawan yang lainnya, setelah saya pahami bahwa kalau misalkan kita enggak merasakan emosi gitu ya, kita nggak hidup gitu, kita bukan robot, kita kan manusia, kita kan ada orang yang mempunyai perasaan gitu ya. Jadi dari pertemuan ini yang saya simpulkan yang tadi sudah saya katakan juga ya, bahwa mengatur emosi itu penting sih, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Teknologi makin maju, tapi orang-orangnya malah makin banyak gampang emosian gitu kan. Jadi intinya mah harus pintar-pintar mengelola emosi sih. Mungkin itu aja, mungkin yang lainnya. Ya, terima kasih Teh Peggy. Yang lainnya ada? Cukup, Bu, dari saya sudah terwakili oleh Teh Peggy. Baik. Kalau gitu betul ya apa yang dikatakan Teh Peggy gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa emosi itu terkandung perasaan, baik perasaan positif atau perasaan negatif gitu ya. Dimana di dalamnya tuh ada komponen yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis, misalnya yang tadi gitu ya. Apa sih kalau kita marah, badan kita tuh pasti bakal terasa panas atau pipi kita itu menjadi merah. Gitu. Betul, yang dikatakan Teh Peggy, mengelola emosi itu kuncinya satu. Don't take it for granted. Jangan pernah menyepelekan sesuatu dan jangan pernah mengeluh. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, karena tadi kita diawali dengan doa, ditutup juga dengan doa. Nanti Ibu akan sharekan ya link absen dan link apa sih
lembar evaluasi, nanti di grup WhatsApp Ibu akan sharekan, sama Ibu ditunggu ya jawaban dari kalian terhadap lembar evaluasinya. Nah, untuk itu kita berdoa. Kita tutup dengan doa. Siapa sekarang yang mau memimpin doanya? Kang Ya Fajar udah, lagi. aku lagi, Bu. Silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan dengan Ibu Aini, ya, membahas mengenai emosi dan bagaimana cara penanganannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita, mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita bisa bernilai ibadah. Amin. Untuk menutup kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Kang Fajar yang telah memimpin doa. Oke, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada perkataan atau perbuatan dari Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.